Menginterpretasi misalnya tema, ya, temanya kenapa temanya ini, karena menurut Anda tema ini memang sangat berguna, lagi trennya, lagi ya siapa yang masa temanya, misalnya masalah hak asasi manusia, kan sebanyak masa kan, selagi ada orang menindas seseorang tertindas, seperti kasus di Batam, itu kan bicarakan tentang HAM, ya kan? Dan itu udah polanya Orde Baru dulu. Kasus Batam itu polanya Orde Baru dulu. Masa Orde Baru itu gimana? Ini wilayah orang dah sebelum kemerdekaan tinggal, tapi pemerintah menganggap itu pulau kosong. Menganggap pulau kosong karena dia tidak pernah turun di lapangan. Dia bicara peta. Nah itu terjadi juga di Indah Kiat, Aral Abadi dulu, era PP, pembebasan lahan itu gitu. Mereka dikasih lahan dengan peta, padahal di dalam itu ada kuburan orang. Orang udah bertahun-tahun. Ini kasus di Batam itu begitu. Sementara kan kita mengharap, memang kita perlu investor, mengharap investor dari Cina itu kan, yang bergerak di bidang kaca. Nomor 2 terbesar di Cina, triliunan investornya. Tapi tidak mungkin kita perlu harap orang lalu kita usir. Sama dengan Anda misalnya, Anda perlu suami yang kaya, orang tua Anda usir dari rumah Anda. Cuma pindah-pindah dah. Ini orang kaya mau masuk. Kan tidak mungkin. Logikanya, yang punya rumah siapa sih? Kan begitu. Nah, jadi Anda harus lihat. Misalnya tema tadi, nah bagaimana pendapat Anda tentang tema itu? Mungkin tema ini menurut Anda tema tentang ini. Tema ini memang trennya pada masa itu, misalnya. Paham? Paham? Nah, contohnya seperti itu. Atau misalnya setting. Setting, Anda bicara setting aja. Jadi tidak perlu Anda bicarakan terlalu banyak contohnya untuk struktural itu. Anda bicarakan pure tentang unsur, salah satu unsur saja, tapi mendalam, Anda bahas, Anda punya pikiran, itu sudah kajiannya sudah struktural. Yang tidak ada kaitannya dengan orang luar, tidak ada kaitannya dengan pengarang. Gitu. Anda bicara tokoh aja misalnya. Ya, misalnya seperti itu. Anda bicara tentang misalnya Zainuddin tadi. Zainuddin dia sangat memegang harga dirinya, ya, dia memegang betul harga dirinya Zainuddin di tenggelamnya kapal Darwis, karena dia tidak dapat penerimaan yang bagus di Bugis, di Makassar, dia cari jati dirinya siapa, harapannya di kampung halaman orang tuanya, bapaknya dia bisa diterima, tapi rupanya tidak bisa diterima. Nah, akhirnya apa? Dia meningkatkan identitasnya dia dengan berusaha, ya, karena orang juga bukan jati diri itu kan bisa juga diperkuat dengan ekonomi. Jadi pengusaha dia lari, tidak mungkin ke Minang, tidak mungkin lagi dia ke Makassar, dia netral larinya ke Jakarta. Jadi settingnya itu kenapa dia di Jakarta? Karena itu daerah netral, tidak dipengaruhi oleh Makassar, tidak dipengaruhi oleh Bugis. Tapi yang jati dirinya dia tokoh, dia tetap mempertahankan prinsipnya dia. Ya, dia tetap memegang teguh prinsipnya dia. Dia mencintai seseorang, tetap dia mencintai seseorang, walaupun orang itu tidak mungkin dia miliki. Paham? Dalam artian populisnya gitu, mencintai bukan harus memiliki. Ya. Kita mencintai seseorang, kenapa mungkin kita belum memiliki? Seperti Anda cintai artis Korea, kan nggak mungkin lah memiliki. Nah, itu konsepnya seperti itu.
Jadi ada bahas satu aja misalnya tokoh, tapi dalam itu dah pendekatannya struktural. Jadi saya ulangi lagi, bedanya dengan genetik, struktural genetik itu kita bicarakan unsur gennya. Kenapa Hamka bicarakan tentang ini? Karena dia ulama. Itu gennya karena dia pandangan dia sebagai ulama. Dia bicara adat. Dia orang Minang. Nggak mungkin dia bicara adat Makassar. Karena dia bukan orang Makassar. Karena itu settingnya dari Minang. Nah itu gennya Hamka itu. Jadi argumentasi Anda ada jelas, ya bukti-buktinya jelas. Yang teori ketiga itu mimetik. Mimetik itu ya kita lihat, kemarin saya katakan asbabun nuzulnya, peristiwa yang terjadi pada masa itu. Nah, kalau seandainya itu kabur objeknya, Anda tukar objeknya yang Anda tahu. Ya, yang Anda tahu. Atau Anda bisa cari referensinya. Paham? Jadi kalau misalnya, Pak, apa boleh Pak, kayak kita bicara saja aku nih, Khairul Anwar, lalu kita lihat kan mimetiknya dengan kondisi di Batam, boleh aja, tapi inspirasinya mimetik itu kaitannya dengan peristiwa. Yang namanya perlawanan itu kan tidak mengenal waktu. Orang dijajah kan di mana-mana saja. Aku kalau sampai waktuku kan bukan hanya pada masa Jepang saja, bukan hanya masa Belanda. Itu dikaitan dengan peristiwa. Bisa dimengerti? Nah, jadi kalau misalnya lihat orang Melayu ngamuk di Batam itu, di Rempang, Galang tuh, ya itu salah satu contoh yang berkeluar katakan bahwa kita ini dijajah oleh bangsa kita sendiri. Pemerintah mementingkan investor, sementara rakyatnya diusir, dipatok tanahnya, anak-anak digusur, di sekolah kena gas air mata, kasihan loh anak-anak, sangat manusiawi sekali gitu. Nah itu yang contoh saya katakan mimetik tadi. Pak berarti ini cocok Pak dengan saja aku ini dengan Batam, cocok. Karena ada orang yang sadar akhirnya muak. Kan ada lihat di media sosial, ada seorang anak pemuda dia hanya pakai badik aja, majulah kata dia, sendiri dia. Dia bilang itu, dia unusnya badik. Kalau bilang badik itu kayaknya dia orang Bugis gitu. Karena sebenarnya itu ada Melayu campur Bugis misalnya. Karena itu tadi yang dikatakan aku ini binatang jalang tuh begitu. Orang pada puncaknya dia melawan. Dalam artian kultur Melayu dikatakan amuk. Jadi orang Melayu itu kan ada kasus dulu pernah peristiwa di Kalimantan kan. Orang Melayu ngamuk itu. Peristiwa di Kalimantan. Yang Dayak dengan Madura kan tragedi nasional tuh. Melayu dengan Madura gitu. Karena memang orang akhirnya ngamuk gitu. Konon katanya bukan kita nggak tahu buktinya. Konon katanya saya tanyakan, kenapa kok jadi begini? Orang Madura itu dulu menguasai transportasi air. Jadi kalau dia minta tambang di pinggir sungai, nanti di pertengahan sungai itu dia minta lagi tambang. Kalau nggak mau diturunkannya. Lalu kalau karena dia merasa berkuasa daerah dia, malah dia pendatang. Gitu terjadinya. Jadi akhirnya orang dan puncak muaknya dia ngamuk. Begitu. Itu yang dikatakan dalam puisi itu, aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang yang merayu tidak juga kau. Jangan coba-coba rayu ya. Saya bacakan puisi itu nanti. Baik, itu sekedar untuk mereview tugas Anda ya. Ini pertemuan kita yang kelima.
pertemuan kita kelima. Berarti yang keempat kemarin Pak belum siap. Ya terserah Anda lah mau siap atau tidak. Paling ujung-ujungnya kan kata dalam puisi tamat. Ingat ya, hari ini kabarnya akreditasi prodi kita tuh turun kabarnya. Ya ada isu-isu kan di media sosial tuh kita tuh unggul. Tapi unggul itu sekali lagi saya katakan kita bangga dapat unggul tuh, tapi kita punya beban untuk membuktikan memang kita tuh layak unggul. Ya. Jadi jangan bangga sertifikatnya. Tapi kita harus mempertanggungjawabkan. Sama dengan nanti Anda dapat nilai A, Anda bisa mempertanggungjawabkan nilai A itu. Saya layak mendapat nilai A gitu. Karena Anda betul-betul menguasai teori itu. Karena itu saya tidak mau, kalau salah saya kasih salah gitu. Paham? Nah, sekarang kajian kita tambah lagi satu teori, namanya teori semiotika. Semiotika. Atau populer katakan semiotik. Ya, teori semiotika. Teori semiotika itu dalam kehidupan masyarakat itu sudah lazim. Ya, sudah lazim kita jumpai pada orang tua kita. Misalnya tiba-tiba di ruang tamu kita tuh ada kupu-kupu atau rama-rama. Nah, orang tua kita katakan siapa lagi nih yang kita ada tamu. Berarti ada tamu tanda-tandanya. Itu dikatakan semiotik itu. Tanda dan penanda. Jadi ada tanda, ada penanda, ada pertanda. Pertanda itu artinya. Penandanya itu tadi. Nah, di dalam sastra, dalam diksi sastra juga, dalam lirik-lirik karya sastra atau dalam narasi fiksi, itu kita akan menjumpai juga yang namanya semiotika tadi. Nah, kalau kita bisa menafsirkan ya indeks, ikon dan simbol, 3 bagian indeks, ikon dan simbol, kita akan dapat amanat tersiratnya, pesan tersiratnya dari karya sastra itu. Kan itu amanat tersirat tadi itu kan, kupu-kupu. Kalau orang tahu biasa aja kok kupu-kupu datang. Tapi orang tua kan tidak. Begitu juga dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal namanya bendera. Ketika kita melihat di rumah orang atau di gang jalan itu ada bendera putih, pasti kita katakan ini ada orang meninggal. Bukan kita katakan ini ada orang pesta. Mungkin ya. Nah itu tadi di kajiannya kajian semiotik. Nah Anda cari dulu di semiotik itu di media sosial Anda, di YouTube kan, di Google kan, Anda cari dulu ya, Anda cari dulu. Kita fokus pada pembahasan, ini ada pembahasan nanti bermacam-macam, tapi yang kita fokus itu adalah pada indeks, ikon dan simbol. Coba siapa mau menjelaskan apa itu semiotika? Teori semiotika itu apa? Dicas dulu otaknya. Apa itu? Tahu? Belum? Siapa? Ya, silakan. Pengertian semiotika secara umum merupakan suatu kajian ilmu tentang mengkaji tanda. Dalam kajian semiotika menganggap bahwa fenomena sosial pada masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik itu mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan dan konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Sistem-sistem, ya, atau konvensi itu kesepakatan, ya. Atau ada yang lain mau menjelaskan? Silakan. Semiotika itu merupakan penafsiran sebuah karya dan makna oleh penikmatnya melalui tanda-tanda yang ada dalam sebuah karya sastra untuk mengetahui maksud dan tujuan seorang penulis. Ada lagi? Ya, silakan. Silakan. Teori semiotik adalah teori yang dituntut untuk menginterpretasikan sebuah karya. Menginterpretasikan. Ya. Teori semiotik adalah teori yang dituntut untuk menginterpretasikan
sebuah karya yang misinya ialah menyampaikan pesan atau amanat dari sebuah karya susastra. Interpretasikan itu menafsirkan, ya. Kata lainnya. Ada lagi yang lain? Ya. Semiotika adalah sebuah metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Semiotika berasal dari bahasa Yunani Semion. yang artinya tanda. Oke, ya. Kita kan kemarin udah bicarakan Mesis juga nih, Semion. Sama Yunani kan, dari bahasa Yunani. Oke, ada lagi? Yang nama ya silakan. Menurut Theo, ahli sastrawan, semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sederet luas objek, peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Oke. Saya udah paham ya. Nanti minum air putih ya. Baca 3 kali sehari. Nah, jadi Anda paham sendiri semiotik itu. Sekarang kita cari ikon itu apa? Indeks itu apa? Indeks, ikon, dan simbol. Bedanya di mana? Indeks dulu. Indeks, apa itu indeks? Apa itu indeks? Apa itu ikon? Ya, silakan. Jadi, indeks itu hubungan tanda dengan acuan yang berupa peningkatan eksistensial atau sebab akibat. Kalau ikon itu hubungan tanda dengan acuan yang berhubungan dengan kemiripan atau dengan motif. Kalau simbol? Kalau simbol itu menampilkan hubungan antara penanda dan petanda dalam sifat arbiter atau kesepakatan. Kesepakatan. Kan baru tahu definisinya kan? Nah, sekarang ada lagi yang ayo perlahan kita cari dari awal. Saja aku itu perlahan. Ya. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang merayu. Bisa enggak dikaji semiotik di situ? Dapat enggak dikaji semiotik di situ? Saya ulangi lagi. Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang kan merayu. Kan begitu ya tadinya. Dapat enggak dikaji semiotik di situ? Ada enggak kajian itu tanda pertanda di sana? Coba. Ada enggak? Ada enggak? Ada? Coba, ada enggak? Aku kalau sampai waktuku ku mau tak seorang merayu. Di situ ada indeksnya, Pak. Ada indeksnya. Indeksnya apa? Di bagian aku kalau sampai waktuku itu tuh ada sebabnya. Ya. Sampai waktuku tak mau seorang pun Kan merayu. merayuku. Itu tuh adalah akibatnya. Akibatnya. Iya. Jadi itu kategorinya indeks. Setuju? Setuju? Karena indeks itu ada hubungan sebab akibat. Kenapa dia tidak mau dirayu? Karena sudah sampai waktunya. Tapi kalau kamu masih mau dirayu orang, belum sampai waktunya. Ya. Jadi Anda tinggal tulis saja, masih bisa dirayu, belum sampai waktunya. Udah paham ya? Nah, lalu kita lanjutkan. Apa lagi liriknya? Siapa yang coba? Aku ini binatang jalang. Nah itu apa? Benar ikon? Benar simbol? Coba kamu apa? Kenapa ikon? Menggambarkan konsentrasi dan terpisah dari hubungan sosialnya. Ikon itu apa? Ada cari kaitan dengan definisi ikon itu apa? Semuanya penanda, tanda dan penanda semuanya. Coba kategorinya, iya hubungannya. Coba
Apa? Apa? Itu gaya bahasa. Kita bicara semiotik. Tinggal milih aja indeks, ikon atau simbol. Karena dia mengandung hubungan yang bersifat alamiah dari binatang itu. Ada hubungan arbitrer ya dengan binatang. Ya, ada kesamaannya. Bukan karena sebab akibat. Karena ada kesamaannya. Kesamaan apa? Kesamaan sifat. Aku ini binatang jalang. Itu kesamaan sifat. Sifatnya itu bukan dia binatang, tapi sifat binatang jalang itu dengan sifatnya dia. Oke. Nah, lalu berikutnya. Nah, coba itu simbol, ikon atau indeks? Kenapa simbol? Karena tidak ada hubungan alamiahnya. Jadi di situ ada menjelaskan peluru-peluru ini bukan yang bersifat alamiah, bukan seperti binatang tadi. Jadi kategorinya Simbol. betul. Yang benar nih. Anda lihat dulu arti simbol itu apa? Simbol mengandung sebuah makna yang terkait dengan sebuah tanda. Iya, lalu Tidak ada hubungan alamiah antara penanda dan petanda. lalu lanjutkan lagi. Ada kesepakatan. Ada konvensi. Benar? Nah, itu ada kesepakatan enggak? Kalau Anda memahami misalnya logo hima, kenapa logo hima itu? Ya karena konvensinya begitu, kesepakatannya begitu logo himanya. Mau jelek mau bagus, kalau logo hima ya begitu kesepakatannya, konvensinya begitu. Logo Unri ya kayak begitu kesepakatannya. Mewakili. Ya. Nah, dipahami lagi. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap. Nah, indeks, simbol atau ikon? Simbol? Kenapa simbol? Karena menurut saya di sini kan kalau simbol itu makna ya Pak. Jadi biar belum menembus kulitku, aku tetap menghadang menerjang ini bukan suatu yang itu tetapi memiliki makna kalau dia tuh akan tetap, kalau di sini kan perjuangan, jadi akan terus tetap melanjutkan perjuangannya walaupun apapun rintangan yang akan dihadapinya. Ya, jadi simbol perlawanan. Ya, artinya meski apapun itu buktinya dia tidak peduli. Kalau indeks tidak tepat ya. Kalau indeks itu sebab akibat. Bukan karena dia peluru nerjang dia lalu melawan, bukan itu. Tapi perjuangannya itu meskipun peluru yang tembus, ya, dia tetap meredam menerjang. Apalagi luka dan bisa kubawa berlari. Nah, itu masuk indeks, masuk simbol sama ikon. Kenapa simbol? Karena di sini penjelasan luka dan bisa kubawa berlari itu hingga hilang pedih dan perih itu di sini dia kan tadi mendapatkan kebahagiaan di tangan. Jadi kayak yang udah susah-susah melakukan perlawanan tadi. Sabar, tarik nafas, bicara itu sabar gitu. Dia udah melakukan perlawanan tadi itu kan mendapat kayak banyak rintangan Pak, tapi dia akan terus tetap berjuang gitu Pak sampai dia mendapatkan hal yang dia perjuangkan tadi. Yang belum bicara ngerti tak? Atau ada perlawanan? Ngerti tak dengan yang dijelaskan oleh teman-teman Anda? Ngerti enggak? Jadi harus paham kita, yang pertama kajian semiotik itu bicarakan tentang diksi atau ungkapan yang ada dalam karya sastra. Ya, ini kita terapkan dalam karya sastra. Artinya makna, menafsirkan makna di balik itu.
Ya, apakah dia kategori indeks, apa kategorinya simbol atau ikon. Tadi kan saya umpamakan tadi di dunia benda ya. Ini teks. Nah, kita persamakan di teks. Ya, kita pahami dulu di teks. Sehingga kalau kita bicara tentang karya sastra ini, ya kita harus tahu ya teks itu mengandung makna, ada makna yang semiotik yang perlu kita tafsirkan. Nah, jadi karena jangan buat kontennya unsur berkaitan ini, unsur intrinsiknya adalah ini, itu enggak nyambung dia. Berarti pure bicara tentang diksi yang punya makna, simbol atau ikon atau indeks. Itu kajian semiotik itu. Sampai di situ ada yang mau tanya? Ada? Karena rata-rata teori benar, tapi ketika penerapan yang salah. Ya. Teorinya benar. Ada telusuri, teorinya begini-begini. Tokohnya tahu, saya tidak jelaskan. Siapa tokohnya? Presiden Desisur, tahu. Supaya sekarang saya tidak jelaskan, supaya Anda cari sendiri. Saya ingin tahu, ini anak belajar atau tidak. Tapi kalau saya jelaskan, apa yang konten saya aja yang dijelaskan. Tapi tiba-tiba ada konten, ini ada tokohnya Presiden Desisur, berarti ngerti nih. Mencari lagi bahannya. Itu kunci-kunci saya. Mengetahui bahwa Anda itu betul-betul peduli. Ya, tidak mengadah aja. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi kalau Anda minta jangan nadah. Minta. Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. Pak, pada teori semiotika ini apakah yang bisa dilakukan penerapan ini untuk karya fiksi ini hanya seperti puisi saja atau bisa karya lain seperti novel, pantun dan lain-lain? Bisa. Ya, tapi tentu pada karya puisi kita cenderung melihat diksinya atau lariknya. Ya, diksi atau lariknya. Tapi pada karya fiksi itu kita bicara tentang unsur intrinsiknya. Yang lain, yang fiksi, misalnya narasinya dia, menceritakan dia. Saya beri contoh begini. Kita memahami tentang tenggelamnya kapal Darwin yang sering saya beri contoh kepada Anda. Kenapa Hamka mengambil Makassar? Zainuddin itu dari Makassar. Yang pertama kita tahu karena Makassar itu dia patrilineal. Tapi kalau kita bicara orang Bugis Makassar, indeks, ikon atau simbol, dia identik Islam. Tidak ada orang kata orang Makassar itu orang Kristen. Ya, artinya sama dengan orang katakan Melayu Islam, tapi masih diragukan ya, masih ada Melayu yang tidak Islam ya, masih ada. Nah, Makassar, orang identik orang bisa Makassar, itu orang Islam fanatik dengan Islamnya, itu indeksnya begitu. Nah, jadi artinya secara tidak langsung kita bicarakan tempat asalnya Zainuddin itu di situ. Satu, yang kedua, kenapa terjadi penolakan Zainuddin? Makassar itu indeksnya lain, dia patrilineal. Artinya darah keturunan Anda tidak diakui sebagai orang Makassar atau orang Bugis kalau bapak Anda bukan orang Bugis. Paham? Nah, itu yang dikatakan kita memahami tentang asal usul tempat tadi. Lalu kita bicara ini Zainuddin, kenapa dia harus mencari orang tuanya jauh ke Batipu? Ya, itu berkaitan dengan indeks. Seseorang tuh dia harus tahu statusnya dia.
Anda mengatakan orang Minang, tanya ada Minang nggak tahu, berarti status Anda jelas. Anda orang Batak pemarga, lalu saya tanya margana apa ini, Sabarani misalnya, Sabarani keberapa nggak tahu, itu tidak juga benar. Berarti identitas Anda, indeks Anda itu tidak sempurna. Tapi kalau Anda itu indeks yang benar, Anda tahu itu. Anda orang Batak Tapanuli, Sabarani nomor berapa, urut berapa, tahu. Nah itu bicara tentang unsur tadi, ya. Nah, apalagi yang tersirat? Misalnya ada peristiwa di Zainuddin itu ketika dia disuruh belajar agama di Padang Panjang, lalu akhirnya dia ketemu dengan Hayati ketika habis melihat pacuan kuda, Hayati berubah. Kenapa berubah? Apakah itu indeks, atau simbol? Nah itu yang perlu dipahami. Kenapa dia berubah? Nah jadi itu yang dikatakan kajian kita, tafsiran kita, ya. Nah bisa saja kita berbeda pendapat, tapi argumen Anda benar, harus kuat, ya, harus kuat gitu. Karena ada penyebabnya. Kenapa Hayati berubah? Karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Adiknya si Aziz. Nah otomatis sebab akibat itu apa urusannya? Tidak ada api, tidak ada asap. Ada lihat di teori. Kategorinya apa? Apa? Indeks. Kan begitu. Paham? Jadi dalam kehidupan kita masalah semiotik itu dah sehari-hari kita tahu, kita melakukan. Tiba-tiba misalnya Anda melihat orang Tapanuli pakai ulos, tapi ada semacam apa namanya itu? Bukan ada tas yang kampit, kalau orang lain katakan kampit tuh. Pasti Anda katakan ini dia pergi ke pesta atau pergi orang meninggal, ya kan? Pergi meninggal biasanya. Kan bawaan tuh. Sama dengan orang Melayu kalau dia bawa tentengan beras gitu, berarti dia pergi takziah. Ada orang meninggal. Tidak perlu dijelaskan kemana bu, ke Duri, tak mungkin. Ya beda gitu. Sama juga ketika kita misalnya di muka rumah orang apa terpasang kain putih, ya, atau kita selisih pulang dari kuliah ini atau ke tadi selisih dengan ambulan, ada jenazah yang lewat, ada simbol sana, ada kan tinggal lihat aja, oh dia orang Tapanuli ini meninggal nih, karena ada salib, ya kan? Oh ini orang Islam nih, misalnya. Kan biasanya kan ditaruhkan di depan itu dipasang orang kan? Tidak perlu kita jelaskan, oh ini yang meninggal, tidak tahu, berarti ini orang Kristen yang meninggal, gitu. Bukan Tapanuli, orang Kristen. Gitu. Simbolnya. Jadi dalam kehidupan kita juga kita sudah akrab sebetulnya. Yang semiotik itu sudah akrab kita sebetulnya, ya. Ada yang bentuknya sepakatan lokal, ada yang universal. Kesepakatan itu ada yang lokal. Saya beri contoh begini. Ya, waktu saya KKN tahun 84 saya KKN. Udah lahir belum? Belum lahir. Jadi 84 saya KKN. Saya KKN itu di Muara Uai, seberang Bangkinang, seberang lagi ini. Ujung jalan tol itu nanti di jalan tol Pekanbaru Bangkinang, keluarnya itu Kampung Gadang. Kampung Gadang itu sebelahnya Muara Uai. Ada pesantren itu Darun Nada. Nah, waktu kita KKN kita lihat orang tua hari pasar dia nenteng